Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang hebat? Insya Allah, Allah selalu memberikan kita kesehatan. Dan anak-anak ibu tetap tangguh, cerdas, dan yang paling penting adalah berakhlak mulia. Baik, pelajaran kita kali ini adalah tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Namun sebelum itu kita mulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tolong simak video berikut ini ya. Di video ibu kali ini akan membahas tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan ada simbol-simbol yang harus kita gunakan, yaitu simbol lebih kecil dari, simbol lebih besar dari, dan simbol sama dengan. Nah, cara membandingkan dua pecahan tersebut ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika penyebut kedua pecahan itu sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Yang kedua, jika penyebut kedua pecahan itu berbeda, maka samakan dahulu penyebut kedua pecahan. Lalu baru kita bandingkan nilai pembilangnya. Nah, contohnya, bandingkan pecahan 4/7 dan 3/7. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Karena penyebutnya sama, yaitu sama-sama 7, maka pembilangnya yang kita bandingkan, yaitu 4 lebih besar dari 3, sehingga 4/7 lebih besar dari 3/7. Nah, contoh kedua, bandingkan pecahan 2/3 dan 4/5. Kita perhatikan penyelesaiannya ya. Karena penyebut kedua pecahan itu berbeda, yaitu 3 dan 5, maka kita samakan penyebutnya. Kita jadikan 15, yaitu diperoleh dari KPK 3 dan 5. Nah, 2/3, supaya penyebutnya 15, maka sama-sama kita kali 5 dan sama-sama kita kali 3. 2/3 dikali 5 kali 5, maka jawabannya 10/15. Dan 4/5 kita kali sama-sama dengan angka 3, maka hasilnya 12/15. Nah, sehingga setelah hasil perkalian ini kita bandingkan. Angka 10 lebih kecil dibanding 12. Nah, jadi jawabannya 2/3 lebih kecil dari 4/5. Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Yang pertama, mengurutkan pecahan jika penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung melihat pembilangnya. Urutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, contoh, urutkan pecahan berikut dari kecil ke terbesar. 7/12, 5/12, 11/12. Nah, caranya, ingat, karena penyebutnya sudah sama, maka kita hanya melihat pembilangnya. Maka urutannya adalah, kita lihat dari yang terkecil ya, 5/12, 7/12, dan 11/12. Nah, contoh kedua, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang kecil. 3/6, 1/6, dan 4/6. Penyelesaiannya, ingat penyebutnya ini sudah sama ya. Kita hanya perlu memperhatikan pembilangnya. Nah, urutkan mulai dari yang besar ke kecil. Itu dimulai dari 4, 3, dan 1. Maka bisa kita tulis 4/6, 3/6, dan 1/6. Nah, udah ya. Nah, sekarang jika penyebutnya belum sama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, perhatikan contohnya ya, Nak.
Contoh 1, urutkan pecahan berikut mulai dari yang terbesar. 1/2, 5/8, dan 3/4. Kita perhatikan penyebutnya ya, dan karena tidak sama. Ada 2, ada 8, dan ada 4. Kita lihat penyebut yang terbesar itu angka 8, supaya kita bisa menyamakannya ya. Nah, 1/2 kita ubah menjadi penyebutnya 8 ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah dengan sama-sama mengalihkan dengan angka 4, sehingga 1/2 diubah menjadi hasilnya 4/8. Nah, 5/8 tidak perlu kita ubah ya, karena penyebutnya sudah 8. Nah, selanjutnya 3/4 sama-sama kita kali dengan 2, sehingga hasilnya 6/8. Nah, baik. Sekarang tinggal kita urutkan ya. Nah, urutan pecahannya adalah 6/8, 5/8, dan 3/4. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu urutkan pecahan berikut mulai dari yang terkecil, yaitu 3/4, 5/6, 6/12. Nah, kita perhatikan penyebutnya ya. Penyebutnya sama-sama tidak sama. Ada 4, ada 6, dan ada 12. Maka perlu kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita ambil penyebut yang terbesar, yaitu penyebutnya yang 12, agar kita bisa menyamakan penyebut yang lainnya. Nah, 3/4 kita ubah menjadi penyebutnya 12, yaitu sama-sama angka itu kita kali dengan 3. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. 6/12 kita tidak bisa ubah penyebutnya karena sama-sama penyebutnya 12. Selanjutnya angka 5/6. Nah, supaya penyebutnya 12, maka bilangan tersebut sama-sama kita kali 2, yang mana hasilnya 10/12. Nah, jadi urutan pecahannya adalah mulai dari yang terkecil ya, 6/12, 9/12, yang terakhir 10/12. Alhamdulillah Soleha, setelah pelajaran ini, penjelasan ibu tadi, Antuna semua bisa paham dan mengerti, dan insya Allah selanjutnya antum bisa mengerjakan evaluasi mandiri halaman 55, kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Nah, ya seperti biasa, tulis jawabannya di buku kecil dan kirim ke ibu. Baik Soleha, kita akhiri dulu pelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.